Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembahasan yang ketiga tentang SDI-DTK, yaitu stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Ya, memang tidak mudah menyampaikan materi SDI-DTK ini melalui online, tapi mudah-mudahan upaya ini membuat kalian lebih paham ya. Untuk pembahasan yang ketiga ini, yaitu kita akan bahas tentang tahapan perkembangan tumbuh kembang. Ada dua saja ya, sama jenis-jenis perkembangan. Jadi kita mulai dari tahapan tumbuh kembang dulu ya. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun manusia seutuhnya antara lain diselenggarakan melalui upaya-upaya kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak anak masih di dalam kandungan, upaya kesehatan ibu yang dilakukan sebelum dan semasa hamil sehingga melahirkan ditujukan untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan lahir dengan selamat ya. Upaya kesehatan yang dilakukan sejak anak masih di dalam kandungan sampai 5 tahun pertama kehidupannya ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar mencapai tumbuh kembang optimal baik fisik, mental, emosional maupun sosial, serta memiliki intelijensi majemuk sesuai dengan potensi genetiknya. Jadi dari penjelasan tersebut, pemerintah itu melalui berbagai upaya ya agar generasi penerus bangsanya itu lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Jadi berbagai riset, berbagai kajian-kajian kesehatan, berbagai kebijakan-kebijakan yang diberikan, pelatihan nakes sampai ke pelosok desa gitu ya. Itu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan generasi penerus bangsa baik dari segi intelijensi, baik dari segi mental, baik dari segi fisiknya, baik dari segi perkembangan. Bahkan sekarang sedang berkembang dari segi spiritual ya. Jadi generasi penerus itu harus lebih baik berbagai upayanya ya. Salah satu upayanya adalah pelatihan-pelatihan SDI-DTK baik dari pelayanan maupun pendidikan. Nah, pabriknya bidannya itu kan di pendidikan. Jadi di pendidikan sudah mulai kita perkenalkan dari mulai pendidikan. Setelah dia lulus, dia akan paham nanti bagaimana caranya untuk mendeteksi, menstimulasi, intervensinya bagaimana, begitu ya. Mudah-mudahan ini pembahasannya lebih mendalam lagi sampai ke pembahasan kelima. Kemudian ini adalah tahapan usia nih. Jadi di sini ada tabel, coba kalian perhatikan, ada periode tumbuh kembang dan ada kelompok usia stimulasinya. Ini menjadi dasar kita untuk melakukan stimulasi deteksi selanjutnya nih. Jadi harus dipahami nih tabel ini. Kita nanti ada 4 periode tumbuh kembang. Yang pertama nanti periode prenatal, janin dan kandungan. Ini masa prenatal ya. Kemudian periode masa bayi 0 sampai 12 bulan, masa balita 12 bulan sampai 60 bulan, masa anak prasekolah 60 bulan sampai 72 bulan. Ya. Nah, di sampingnya itu ada kan kelompok umur stimulasi ya. Mulai dari masa prenatal, masa 0 sampai 3 bulan, masa 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, dan seterusnya. Nanti ini form untuk stimulasinya beda-beda. Nanti kita kelompokkan mulai dari tugas setiap tahapan usia ini. Jadi kelompok usia stimulasi, di situ kan ada 0 sampai 3 bulan sampai 72 bulan ya, bukan 72 tahun itu. 72 bulan itu nanti dia mempunyai tugas perkembangan tahapan usianya. Jadi usia 0 sampai 3 bulan itu dia harus bisa apa? Usia sampai 72 bulan dia harus bisa apa? Nah, itu yang kita bahas pertama kali ya. Kita mulai dari tahapan perkembangan umur 0 sampai 3 bulan. Jadi di slide coba dilihat, anak usia 0 sampai 3 bulan itu harus bisa ini semua. Yang pertama dia harus bisa ngangkat kepalanya setinggi 45 derajat, menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, ke tengah lagi gitu. Melihat dan menatap wajah ibunya atau bidan, mengoceh spontan. Ini semua adalah tugas dari seorang anak usia 0 sampai 3 bulan. Bisa dipahami ya.
sampai dia membalas senyuman, mengenali ibunya dengan penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Jadi tahapan ini itu ada empat ranah empat ini aspeknya. Yang pertama ada aspek motorik kasarnya, yang kedua adalah aspek motorik halusnya, aspek bahasa, dan aspek kemandirian ya, sosial kemandirian. Misal gini, mengangkat kepala setinggi 45 derajat itu merupakan apa tuh? Motorik kasar, motorik halus, bahasa, atau sosial kemandirian menurut kalian? Ya, itu motorik kasar ya, karena dia memerlukan banyak otot. Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, kira-kira apa tuh? Motorik halus atau motorik kasar? Melihat dan menatap wajah Anda, mengoceh spontan, suka tertawa. Nah, ini dikelompokkan menjadi 4 kategori itu, kategori aspek motoriknya ya. Kemudian contohnya kita di usia coba 3 sampai 6 bulan. Kemudian tahapan usia selanjutnya yaitu 3 sampai 6 bulan. Coba kita lihat di sini. Anak usia 3 sampai 6 bulan itu harus bisa dia berbalik dari telengkup ke terlentang, dari terlentang ke telengkup lagi gitu ya. Ini adalah motorik kasar karena dia menggunakan banyak otot besar. Kemudian mengangkat kepalanya setinggi 90 derajat seperti dilihat di gambarnya, dia udah tegak kepalanya. Mempertahankan posisi kepala ini stabil, enggak menunduk lagi atau tengadah gitu ya. Dia stabil kayak gitu. Udah kuat otot necknya, otot lehernya. Dia sudah bisa menggenggam pensil atau benda-benda yang panjang tuh, seperti jari ibunya. Itu motorik halus karena dia sedikit menggunakan otot-ototnya. Ya, meraih benda kecil yang ada di jangkauannya itu motorik halus. Memegang tangannya sendiri, berusaha memperluas pandangan, mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, mengeluarkan suara, itu adalah bahasa ya. Tersenyum ketika melihat, itu ada sosialisasi dan kemandirian. Jadi setiap tahapan ini ada 4 aspek motorik yang tadi ya. Jadi kita gabungkan antara motorik dengan tahapan perkembangan anak sesuai sama umurnya. Nah, kemudian dilanjutkan ke umur-umur berikutnya seperti 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan ya. 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan. Usia 24 bulan sampai 36 bulan nih, sampai 3 tahun. Di sini coba dilihat di gambar. Jalan, anak sudah bisa naik tangga sendiri. Anak usia segini senang banget dia naik tangga. Dapat bermain dan menendang bola kecil, jadi anak sudah harus bisa mencoret pensil pada kertas, bicara dengan baik menggunakan minimalnya 2 kata, dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta, mana deh mata, dia bisa nunjukin, ini mata gitu sama jarinya, ini hidung, ini telinga, ini mulut ya biasanya. Kemudian melihat gambar dan dapat menyebutkan benda yang dia tunjukkan sendiri di gambar itu. Nah, anak harus bisa ini semua. Kita lihat sampai anak itu usianya 60 sampai 72 bulan. Ini anak sudah prasekolah. Jadi dia udah mau sekolah ya. Tahapan perkembangan anaknya, dia itu harus berjalan lurus, nggak boleh miring gitu ya, kayak kepiting. Nggak, dia harus berjalan lurus, berdiri dengan 1 kaki minimal selama 11 detik, menggambar dengan 6 bagian, kemudian menangkap bola, menggambar segi 4, mengerti arti lawan kata panas, dingin. Kemudian dia mengenal warna-warna, mengungkapkan simpati dia, mengikuti aturan permainan kalau dia main sama temennya, berpakaian sendiri tanpa dibantu. Nah, kalau dilihat dari anak usia ini ya, dari mulai dia 0 sampai 3 bulan sampai anak usia 60 sampai 72 bulan, dia mengalami perkembangan yang harusnya naik terus ya, harusnya naik. Dan itu one step by step, tidak bisa langsung dia itu mengenal warna-warni sebelum dianya pandangannya lebih baik lagi gitu ya.
Ini adalah tahapan perkembangan. Jadi perkembangannya ya, bukan pertumbuhannya nih, perkembangan. Perkembangan itu dari 4 aspek. Kalau pertumbuhan itu dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tes daya dengar, tes daya lihat. Itu pertumbuhan. Ini mah perkembangan. Jadi ini adalah tahapan perkembangannya 0 sampai 72 bulan. Ini harus dipahami ya. Nah, untuk subtopik yang selanjutnya yaitu kita ke subtopik yang kedua tentang jenis-jenis perkembangan. Berbicara tentang jenis-jenis perkembangan, ini masih perkembangan ya. Ada 4 perkembangan pada anak balita sampai dia prasekolah. Yang pertama adalah perkembangan psikoseksual namanya. Yang kedua adalah perkembangan psikososial, yang tadi seksual, yang sekarang sosial. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Dari namanya udah tahu ya, ke kognitif atau ke intelijensi. Perkembangan yang keempat adalah perkembangan mental. Nah, 4 jenis perkembangan sesuai dengan tahapannya. Ini kita bahas satu-satu ya. Pada perkembangan psikoseksual, namanya psikoseksual. Jadi seksual itu artinya luas ya, bukan seksual itu berhubungan seksual aja gitu ya. Dia luas banget arti kata seksual itu. Pada anak sampai usia prasekolah dia ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap oral, tahap anal, dan tahap palik. Jadi tahap oral itu adalah mulai dari dia IMD. Dari dia IMD. Saat dia itu haus itu ya, dia akan mencari puting susu. Setelah dia dapat puting susunya, dia minum. Nah, ada suatu rasa kepuasan dia setelah minum. Oh iya ya, saya kok nggak haus lagi. Kalau dia lapar, saya nangis, nangis. Kemudian habis dikasih susu kan di fase oral ini, oh dia enak ya, saya kok kenyang jadinya. Jadi dari mulut, kenikmatannya dia. Kemudian ada fase anal. Nah, ini fase anal itu biasanya usia toddler ya, 1 sampai 3 tahun. Nah, fase ini setelah fase oral tadi sudah terlewati ya, dia akan ada fase anal. Fase ini adalah bersamaan dengan penggunaan toilet training. Jadi dia ya fase anal itu fase defekasi di anusnya. Dia kok setelah kenyang gitu, setelah dia BAB atau BAK barangkali gitu ya, dia mengalami satu kenikmatan. Oh iya ya, perut saya kok jadi enak, saya lebih nyaman lagi. Jadi di fase anal ini tergantung cara dimana orang tua mendekatkan pelatihan toilet training. Jadi orang tua yang memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat mendorong hasil positif dalam membantu anak-anak untuk mampu bersikap produktif. Jadi ada studi literasi, studi penelitian yang secara kohort, dia itu meneliti tentang anak-anak yang toilet trainingnya berhasil lebih baik. Dia itu mampu berpikiran positif saat dia dewasa. Nah, itu ada penelitian begitu. Jadi penting nih untuk fase anal dilakukan toilet training untuk orang tua ya. Fase tahap yang ketiga yaitu tahap palik. Tahap palik ini biasanya anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, tahap palik ini bergeser ke area kenikmatan seksualnya pada pada alat kelaminnya. Jadi kalau kenikmatan seksual di awal itu pada mulutnya ya, kemudian pada anus atau daerah defekasi dia, sekarang tahap pada alat kelaminnya. Jadi tidak heran anak usia 3 sampai 5 tahun, terutama anak laki-laki, dia suka memainkan alat kelaminnya tuh. Nah, ini hati-hati untuk para orang tua. Anak mulai bisa menikmati sentuhan pada alat kelaminnya. Kadang dia suka mulai pegang-pegang gitu alat kelaminnya. Pada tahap ini, anak juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Dia sudah bisa mengidentifikasi secara kasar gitu ya. Nah, peran orang tua atau pengasuh pada tahap ini adalah memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi kebutuhan anak dan apa aja yang harus anak lindungin. Misal ke anak perempuan ya, adek boleh menyentuh bagian mana yang bisa dia sentuh itu, dan siapa aja orang yang boleh nyentuh itu. Misalkan di area di bawah pundak sampai ke lutut gitu, siapa yang boleh nyentuh. Kalau ada cebok misalkan ya, membersihkan alat kelamin, ada minta bantuan ke siapa.
itu harus sudah dikasih tahu sama anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Sekarang mah dua-duanya itu harus dilindungi secara baik gitu ya, bukan anak perempuan saja, anak perempuan dan anak laki-laki. Begitu. Anak laki-laki yang kadang dia tanpa sadar sambil dia main game atau nonton TV barangkali ya, dia uyel-uyel gitu ya alat kelaminnya. Nah, ini harus diperhatikan apakah tangannya kotor atau anak harus bagaimana agar kegiatan ini bisa dia alihkan ke kegiatan yang lain. Itu ya. Itu adalah tahap perkembangan psikoseksual. Nah, sekarang kita ke perkembangan psikososial. Jadi dunia anak itu semakin bertambah tahun dia semakin luas. Kalau anak usia 0 bulan mungkin ya sampai usia 1 tahun dia baik-baik aja main di rumah sendirian. Tapi setelah dia bisa jalan, setelah dia bisa lari, dia nggak mau, dia butuh teman. Harus butuh teman ya untuk dia belajar ke aspek sosialnya. Pada aspek psikososial ini anak ini butuh teman bermain dia. Pada saat bermain dia itu ada sesuatu peraturan permainan. Kalian masih ingat gak permainan waktu kalian kecil? Permainan karet misalkan atau permainan petak umpet. Yang pertama kan kita acak dulu ya siapa yang jadi gitu kan. Setelah dia jadi dia harus ngitung teman-teman yang lain bersembunyi gitu. Setelah itu dia harus mencari teman-teman yang bersembunyi itu. Nah, kalau dia mau bermain, dia akan ikutin peraturan yang sudah disepakati bersama dengan teman-temannya. Tapi kalau dia mempunyai perkembangan sosial yang tidak baik, dia nggak mau tuh. Setelah dia jadi dia nggak mau, saya nggak mau jadi. Ya insya Allah teman-temannya nanti nggak akan mau dia ikut main lagi gitu ya. Jadi bermain merupakan suatu perkembangan psikososial yang bagus untuk anak. Ya, jadi kalau misalkan peran orang tua di sini, dia harus mengawasi, ya, tidak boleh terlalu tegas dan tidak boleh terlalu ikut campur dalam permainan mereka. Misalkan, oh kamu harus kayak gini, udah biarkan saja dulu. Dia orang tua ngawasin aja. Ya. Kemudian ke perkembangan kognitif. Dari namanya kita sudah tahu bahwa perkembangan kognitif ini merupakan perkembangan yang berkaitan dengan kecerdasan. Jadi anak harus mampu mengingat, mengenal, dan memahami berbagai objek. Nah, kemampuan untuk mengerti dan memahami berbagai objek ini sangat penting karena hal itu akan menentukan jenis penyesuaian pribadi dan sosialnya yang dilakukan. Biasanya ada anak yang terlalu teliti gitu, ada dia bawaan dia sendiri tuh teliti. Kalau dia main dagang-dagangan misalkan gitu ya, dia menyiapkan mie yang dia potong-potong sendiri dari daun dengan sangat rapi. Itu beda-beda setiap anak tuh. Atau dia sudah mampu, ini kamu satu ya, kamu dibagi, kamu satu, kamu satu, kamu satu, kamu satu. Jadi nggak ada yang dia bagi dua gitu. Dia adil, itu sudah mempunyai daya kognitif sendiri-sendiri pada anak. Nah, orang tua di sini harus bisa memahami dan mengerti serta mendukung ke arah yang positif tuh ya untuk anak. Kemudian yang terakhir adalah jenis perkembangan ke perkembangan mental. Nah, perkembangan mental ini melalui proses yang tidak tidak singkat. Suatu anak jika sudah trauma sampai dia usia 8 tahun misalkan gitu ya. Ada suatu kisah seorang ibu atau orang tua gitu menanyakan ke psikolog bahwa anak saya kok gampang marah atau anak saya kok selalu putus asa, nggak sabar dia. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti si psikolog itu bilang anak ibu usia berapa? Usia anak saya 8 tahun misalkan gitu ya. Maka jawaban si psikolog itu, ibu butuh waktu 8 tahun juga untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi untuk memperbaiki suatu karakter atau mental, sosial gitu waktunya tidak begitu sempit ya. Dia itu memerlukan waktu yang panjang begitu. Dia adalah proses pembentukan karakter. Salah satunya adalah perkembangan di mentalnya. Ada anak yang cerdas, ada anak yang intelijensinya kuat tapi belum tentu dia mentalnya baik. Setelah dibully barangkali ya atau
perlakukan tidak baik, dia bisa aja putus asa, dia nggak mau main lagi, bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang nekat gitu ya. Nah, di perkembangan mental ini yang harus diketahui bagaimana tindakan dan sikapnya dari sedini mungkin gitu. Jadi keempat aspek perkembangan ini adalah suatu proses yang sangat panjang yang harus diketahui bersama oleh orang tuanya. Nah, bidan itu bisa memberikan edukasi kepada orang tua terkait jenis-jenis perkembangannya sesuai sama umurnya anaknya ya. Ya, sepertinya untuk pembahasan yang ketiga ini di SD TK cukup sampai di sini. Mudah-mudahan lebih jelas lagi. Kalian harus belajarnya one step dari mulai tahap 1, tahap 2, pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3 itu. Kalau bisa sambil dibaca modulnya biar ngeling karena yang di PowerPoint adalah poin-poinnya saja. Itu ya, karena kalau misalkan dijelaskan akan lebih panjang lagi videonya. Tetap semangat, sebelum UTS harus belajar dipahami betul-betul SDID TK-nya. Tidak mudah, tapi tidak ada salahnya untuk tetap semangat, gitu ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.